Yo, what's up? Balik lagi sama gue Ari di YouTube 65 Magazine. Gue balik lagi ke salah satu bengkel di daerah Cinere, pinggiran Jakarta. Tapi bengkel ini namanya sudah tersohor sampai ke mancanegara. Ini ada di Mika Cycle dan sekarang gue sudah sama ownernya, Mas Heri. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik Mas Heri. Baik. Mas, sebelumnya udah pernah ngobrol sama Celi tentang Mika Motorcycle. Iya. Kalau sama Celi kan biasanya kan tentang dia lah kebanyakan ya, tentang si Celi, terus habis itu tentang kenapa sih Celi bisa sampai ada di Mika Cycle. Sekarang mau tanya sama Mas Heri tentang bengkelnya. Oke. Mas Heri kan Mika Motorcycle ini kan apa ya, bukan bengkel yang kecil lagi lah kalau bisa dibilang. Motor udah Harley semua kebanyakan di sini. Pertama-tama Mas Heri bikin bengkel ini bisa sampai seperti sekarang tuh kayak gimana sih Mas? Awal 2018 sih gue berani buka bengkel. Sampai Bengkel sekarang 7 tahun nih, udah mau jalan 7 tahun nih, besoknya 7 tahun nih ya. Awal buka bengkel, ya udah ngalir aja gitu. Ke bengkel, customer. Cuman emang customernya itu baru-baru semua gitu, maksudnya orang-orang baru. Anak-anak baru, emang gua ngincernya anak-anak baru nih, yang main motor. Biasalah gua racunin sposter dulu. Ya kan? Sposter attack. Main sposter ya, udah bosen ya kan? Pakai Big Twin kayak gini-gini gitu. Main SNS dimainin. Iya, kayak gitu-gitu. Cuman emang makin kemarin tuh alirannya makin aneh nih. Karena banyak pelek gitu kan. Gua kalau gue bikin tradisional chopper kayak rada aneh gitu. Jadi ya kayak gini-gini aja gitu, racing gitu. Racing tuh karena dia pakai pelek racing ya. Kan gua suka ada tagline kayak chopper racing gitu. Iya. Orang nanya, chopper racing tuh apa sih gitu kan ya. Ya chopper pakai pelek racing gitu. Belakangnya frame-nya rigid gitu. Iya, ada yang rigid, ada yang hardtail kayak gitu. Ya sekarang udah 7 tahun kan nih, jadi gue emang pas di 5 tahun itu emang perjuangannya berat. Jadi kalau gue udah ngelewatin 5 tahun, biasanya Alhamdulillah. Jadi gue udah ngelewatin 5 tahun itu tuh. 1 sampai 5 tahun perjalanan berat, 5 sampai 10 mungkin nanti ya bisa. Ya amin. Pokoknya sebesar apapun badai nih, gue nggak boleh turun dari kapal itu. Selama 5 tahun itu tuh. Jadi gue harus ada di situ. Ya gitu. Jadi kenapa gua bisa ngelewatin ini karena ya semangat gitu kan, kerja keras kayak gitu. Badainya apa aja biasanya Bang? Banyak badainya itu. Ya kan kita kan bermotor kan custom nih, menyeluruh ya apa aja gitu kan. Dari mulai ketemu orang, terus ketemu vendor, ketemu ya banyak hal lah gitu iya kan. Jadi semua itu tuh harus ya kita lewatin sih emang. Bengkel tuh, gue pikir dulu buka bengkel tuh gampang, ternyata anjir susah. Nggak segampang itu ternyata. Banyak perintilan ya. Iya. Sekarang ada berapa sih Mas? Apa ya bisa bilang squadnya Mika Motorcycle nih, selain Mas Heri, Celi? Ya ada imam bantuin imam, terus ada sekarang ada Celi bantuin juga gitu. Ada admin, sekarang ada admin gua. Sekarang gua digaji. Sekarang gua digaji gitu. Gaji per bulan sekarang. Iya, gua digaji. Kalau dulu gua bosnya, sekarang gua udah jadi bos. Bisa selain bengkel apa aja Bang Yadi kesininya? Kalau selain bengkel paling jual spare part. Sekarang spare part yang lagi gua gencarin gitu. Karena ternyata PNP itu cepet gitu perputaran uangnya. Perputarannya. Tadi mau main spare part yang original kan, nah nyarinya susah. Anak baru dikasih harga yang original nah, juga. Iya, kadang-kadang wah terlalu mahal gitu. Ternyata kan dia wajar lah pemain baru. Nanti dia akan ngerti pun dia udah paham, gue pasti beli kok yang original gitu, kayak gitu. Kita mainnya reproan gitu kan. Pertama dia diracunin Sportster Attack, terus lama-lama naik ke Big Twin, SNS dan sebagainya gitu. Iya kayak gitu. Ya seru lah pokoknya. Anak-anak itu tuh, jadi kan mereka kan mungkin ya awalnya dia punya Scorpio, ya iya, kan? Benar. Naik ke SR gitu. Enggak dia nabung,
dia beli poster kayak gitu. Berarti Nggak usah banyak. dicek dulu deh gitu, nggak apa-apa. Gitu. Bikin raw. Iya, bikin raw dulu aja. Entar punya duit nabung baru beli gitu, ngecat. Berarti menurut Mas Heri sekarang arah Mika nih ngebangun motor yang keluar buat event atau lebih ke jual partnya? Kalau yang sekarang. Kalau event nggak begitu ngejar ke event sih sebenarnya. Kalau bikin motor tuh kalau sekarang gue udah lumayan idealis. Wis. Kalau dulu gue masih yang kayak orang bikin kayak gini gue ikutin gitu kan sampai ngecatnya ulang. Iya. Sekarang gue nggak mau. Gue sekarang udah yang kayak gue punya ide kayak gini, lu mau nggak gitu. Kalau nggak mau ya kita cari lagi gini Yang sampai lain lagi. ketemu gitu. Tapi ya gue juga harus tahu juga karakternya dia karakter si kayak orangnya. gimana gitu kan. Oh kayak gini akhirnya ketemu nih, udah kita bangun gitu, kita garap gitu. Bahkan Bahkan yang kayak gini juga sama. iya Ini kayak, customer punya Mas Heri yang ini. nggak, kalau ini masih pribadi nih. Anjay. Ya. Nabung pelan-pelan. Maksudnya SNS kan? Cakep. Nah terus kalau ngomongin event, kemarin ada salah satu event di Jepang, ternyata Mas Heri juga datang ke sana. Terus Nah. di invitation langsung kan, Nagoya ya, join Nagoya. Ya itu juga gue juga Gimana tuh bisa sampai ke sana Mas? nggak tahu juga sih sebenarnya. Gue juga tiba-tiba gue di DM gitu kan, mau datang nggak gini. Yaudah oke gitu. Akhirnya dia mengurus akomodasinya gitu. Akomodasi di sana? Terus gue sampai sana gue tanya, kenapa lu ngundang gue gitu kan? Terus dia bilang kayak jadi dia emang tahun ini tuh menginvite builder-builder yang dari Asia. Oh dari Asia, salah satunya Kayak Mika gitu. lah. Salah satunya dari Indo, Mika sama Custom Pass gitu. Oh custom fest ya. Ya, Event kan. eventnya dia. Kalau di Bengkelnya. Bangkok, siapa? Little Boy sama Oh, Little Boy, iya. Bangkok Hot Rod Sama itu, Bangkok Hot ya. Dari Taiwan, ada dari Korea, ada dari Cina. Gitu. Jadi ada 5 negara gitu. Oh yang di Asia. Karena Bikin tahun- booth lah di situ Mas Her. Iya, dikasih boot. Gue juga nggak tahu dikasih boot. Tiba-tiba nanti buka boot ya gini. Ya lu jualan apa kayak gitu. Akhirnya udah gue bikin, gue siapin, gue bawa alat ke sana gitu. Ya sekalian promo. Berapa lama Mas di sana Mas kemarin? Seminggu kemarin. Terus juga apa ke bengkel-bengkel Super Center main ke sana dan sebagainya. Iya, ke Motor dikit ya. Bisa ceritain nggak Bang, join custom tuh acaranya gimana sih, bedanya sama Yokohama Motor Custom Show apa? Iya, jadi kalau join custom tuh lebih ke culture-nya beda sama apa? Bukan culture-nya sih. Jadi kalau Yokohama tuh emang internasional banget lah. Iya. Dia. Jadi kan banyak yang datang dari luar negeri. Buildernya dari banyak. Amerika mungkin dan sebagainya. Kalau di join tuh lebih kayak ya buat warlock sana lah gitu. Iya. Tapi yang gue suka dari sana tuh emang apa ya, karena jalan apa dia kan parkir nih, ada parkirannya, jadi mobil-mobil gue bisa ngeliat jalan dibawa keluar gitu pas loading gitu-gitu. Mobil-mobil hot rod, SR Panic tuh kan ada, wah rame tuh di parkiran tuh. Kalau di sini kayak customer atau custom face kali mungkin. Iya, kayak gitulah. Di region-regionnya kali ya. Heeh. Nah, kan itu regionnya Nagoya. Kayak gitu. Perbedaannya Cuman ya di join itu kayak apa ya, lebih kekeluargaan banget gitu kalau gue lihat sih. Karena kan kalau di Yokohama itu dia ada after party tuh. Iya. Sebelum acara tuh, jadi dia emang ada acara. Nongkrong bareng-bareng. Jadi gitu buat kan. ngobrol-ngobrol situ. Karena mungkin besok kan acara waktunya sedikit, jadi nggak ketemu kan kayak gitu. Kalau di sana udah kayak acara di sini aja gitu. Tapi ada after party-nya juga, Nagoya. Nggak ada. Cuman di sana emang apa ya? Dia lebih suka di join sebenarnya. Oh dibanding Iya. Yokohama Hot Rod. Karena gue ngeliatnya kayak wah gila, yang nggak ada di Yokohama dia ada. Jadi yang kayak bengkel-bengkel yang kecil-kecil gitu pedalaman kan. gitu. Iya, pokoknya yang nggak ada, yang gua Nggak lihat di di Yokohama. Yokohama di join ada. Anjay. Ada. Anjir. Ada loh gitu gue ngeliat. Yang gue kan sering lihat di Instagram gitu kan, ternyata ada gitu kan. Oh masuknya di join malahan. Kayak gitu. Berapa lama Mas kalau Yokohama Hot Rod itu kan 2 hari kalau nggak salah ya. Join juga sama. Ya 2 hari, 1 hari loading, 1 hari acara gitu. Itu berapa lama sih event itu Bang kalau joinnya? Kalau nggak salah 21 tahun lah. 21. Iya. Berarti ya hampir sama lah ya kayak Yokohama tuh. Yokohama Tapi 32 lah. 30 ya, 32 Iya, ya. 30-an lah. 32. Perbedaan. Nah, terus Mas Heri kan udah ada beberapa event-event custom yang Mas Heri datengin juga. Waktu itu kita bareng Art of Speed. Terus
Bangkok juga udah pernah. Heeh. Terus ya Yokohama, Nagoya, dari semua event-event custom yang mungkin di Asia atau di luar Asia, ada nggak sih market yang wah nih Mika Motorcycle bisa nih masuk ke market? Ada, tapi gue yang belum siap. Jadi gue kemarin ngeliat Celi ke Amerika, gue kayak anjir gue kayak belum siap Iya, gitu. Kayak terlalu cepat gitu ya, gue kayak mau masih main di Asia aja nih. Terlalu kayak Ntar tadi Born Free Show lagi, Iya. Slot Show kan lebih ngeri lagi. cepet banget dunia ini cepet banget. Gue ntar dulu deh gue bilang. Gue kemarin bilang sama Celi gue bilang gitu, kayak ntar deh 2030 deh gue kesana gitu. Buka boot misalkan di Born Free gitu. Iya kalau tahun-tahun ini gitu kan kayak wah terlalu cepet, kayak kurang seru aja gitu. Jadi gue tuh masih mau menikmati yang di Asia aja dulu gitu. Oh, karena masih banyak mungkin yang belum Iya tahu nih, kayak kita gitu. belum tahu nih apa. Terus kalau misalkan apa namanya kayak market-market Eropa gitu mas? Eropa ada kemarin ditawarin. Oh, MBA kan waktu itu pernah sama Ada custom wheel itu di Barcelona sempat ditawarin. Cuman kayaknya gue belum siap deh kayaknya. Ya gue main di Asia aja dulu deh. Iya. Karena market Asia juga kan lumayan luas banget kan. Singapura juga ada dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau dagangan gue udah settle nih, baru udah gue keliling-keliling juga ya Iya. karena ya. Iya, jadi tahun kemarin tuh sempat mau bawa motor yang kenakal itu. Ke Nagoya. Enggak, ke Yokohama. Oh, Yokohama. Orangnya udah mau gitu, cuman karena kalau gua bawa motor itu kan gua emang pengen tuh jalan-jalan yang sana. Gua tuh pengen liburan sebenarnya ke Yeah. sana. Karena liburan gua nih sebagai anak bengkel udah Ya, gua ya. jalan-jalan gitu Iya, kan. bener-bener. Kalau gua harus ke sana anjing gua kerja lagi nih gitu. Ya udah lah, gua bilang nanti lah kalau ada waktu lagi baru Iya. lah gitu. Waktu gua kemarin sama lo aja lo langsung wah kita kulineran gitu. Iya. Jalan-jalan. Lu baru sampai di jalan-jalan. Jepang lu udah excited kan karena dingin kan. Iya. Di sini kan panas. Sampai sana kalau apa namanya bawa motor dorong dulu kan, Mm-mm. loadingin. Iya, dan jadi sebagainya. harus pokoknya urusan bea cukai. H-2 tuh kita udah ada di sana gitu. Kalau Untuk- bawa motor. Kita ngurusin di mana di pelabuhan gitu. Sampai nanti mau balik pun gitu. Harus kita yang ngurusin. Perlu manpower yang Bener. Kalau akomodasi, ya. kemarin udah siap orangnya, udah customer gue udah bawa mas gitu. Cuman gue belum siap gitu. Gue masih mau jalan-jalan. jalan-jalan. Gue kagak liburan dong. Kalau yang terdekat kayak di Art of Speed gitu, bawa motor mas ke sana. Ya mungkin bisa. Kan malah bulan Juli besok ke Malaysia. Jalan aja mas ke sana. Bisa. Insya Allah. Rencananya sih gue mau ke sana juga. Kalau ada nggak sih, kan Mas Heri juga apa namanya sekarang jual part-part yang memang dari Mika Cycle nih. Terus karena tahu dari market luar, mereka order ke sana, Oh ada. dilempar ke sana. Ada. Singapura, Malaysia itu ada dia. Pokoknya Singapura, Malaysia sih ya apa customer gua tuh ada tuh di situ. Di Mika Cycle Park. Entah itu jok, entah itu setang, entah itu tanki gitu. Sportster atau lebih ke motor-motor yang lain? Sposter. Banyak sposter. Karena lebih gampang kali part-partnya. Iya, dan rame di sana sposter. Nah kalau misalkan event-event yang di dalam negerinya mas, kayak Custom War besok bulan Agustus lah ya Custom War kan, Custom War Agustus terus abis itu Custom Fest, kira-kira Mika Motorcycle ngeluarin berapa motor? Untuk dalam Paling 2 sih. Ah, Mas Her, kalau ngomongin Nagoya kemarin berapa lama ke sana mas? Seminggu. Berarti totalnya seminggu. Seminggu. Dari event terus lanjut kemana tuh seminggu itu? Main-main ke sana. Gua ke Osaka dulu. Gua ke Osaka, naik Shinkansen ke Nagoya. Langsung ke Nagoya. Nagoya. Jadi habis dari Nagoya ke acaranya. Dari Nagoya itu ke acaranya naik kayak sejaman lah, naik kereta. Pokoknya dia di ujung lah. Desa ya, maksudnya pedesaan. Di ujung di pinggir laut acaranya itu. Nah terus acara tuh 2 hari kan. Habis 2 hari itu gue diajak tuh keliling-keliling ke bengkel-bengkel. Bengkelnya Hari Turbo pertama, Center. hari pertama gue ke Customer Auction dulu, dijemput sama Gusang tuh. Dijemput Oh, sama iya. dia, iya, gue dijemput sama dia. Naik mobil elf ya kan? Dijemput ke Customer Auction. Tapi gue nggak diajak ke bengkelnya dulu, diajak ke tempat kopinya dulu tuh yang di tengah-tengah sawah tuh. Gila tengah-tengah sawah kan, ada tempat kopi terus. Wah, Oh, punya dia juga gila. tuh? Iya, keren banget. Nah, habis itu diajak ke bengkelnya. Biasalah muter-muterin bengkelnya dia tuh kan, apaan aja yang ada gitu kan. Terus
tajir juga dia ternyata. Gue anjir nih orang tajir. Ternyata usaha bukan bengkel doang ternyata. Dia apa pengimpor ini sapi juga gitu. Peternakan. Iya dia pokoknya ekspor inilah apa daging gitu. Oh. Ke Bali juga kok dia. Anjir. Ternyata Bengkel Indonesia. Apa, John? gue bilang Bengkel, Mas? customer John. Customer John. Customer John ya. Dia tuh kerja setiap hari. Gue dapat pelajaran dari dia. Gila dia gigih banget orang. Gue akuin kalau dia emang udah mendunia bengkelnya. Karena waktu gue masih ini banget ngelihat dia motor-motornya di majalah di mana. Wah gila. Gue belum nyampe kayak dia sih asli. Sehari kerja gitu. Setahun 20 motor lo bayangin. Anjir. Setahun 20 motor. Keluar dari bengkelnya dia. Iya terus di depan bengkel tuh banyak motor-motor calon customer tuh banyak tuh. Terus waiting list. Iya, terus pegawainya itu cuma satu orang gitu. Anjir. Di belakang. Ah gila nih gue bilang. Gue bisa nih kayak gini nih sebenarnya nih kan. Sebenarnya bisa. Iya, bisa nih kayak gini nih. Taruh di luar-luar situ Iya, kan. terus dia, yang gue bingung kayak ini ngerjainnya apa sangkuriang nih gue bilang. Ini kan cepet juga nih gue bilang. Mungkin plug and play kali dari pengerjaan dia. Enggak juga, cuman emang waktu sih emang di sana kan dia emang Efisiensi waktunya ya. ya gigih sih orang sono. Gue bilang emang semangat kerjanya emang gue akuin ya kita kurang sih ya gue tapi gue dapat motivasi lah dari situ. Wah bisa nih kayak gini. Jadi setiap perjalanan tuh kita kan pasti dapat hikmahnya kan. Masa kita pulang nggak bawa apa-apa, setidaknya kita nggak bawa duit, nggak bawa apa, tapi kita dapat ilmu gitu kan. Wah iya dapat pelajaran juga nih kayak gitu. Kalau tuh center gimana Mas di sana Mas? Ya kalau Super Center di sana emang udah apa ya? Tersohor ya. Kingdomnya SR di sana gue. Waduh. Mesin SR ngampar banyak banget. Di bengkelnya dia. Di bengkelnya dia. Dia lebih parah lagi, dia lebih setahun tuh bisa 40 motor. Dan harga XR tuh di sana lebih mahal dibanding di sini. Di Jepang padahal. Iya di Jepang lebih mahal harga bangunnya gitu. Harga bangun dibanding harga mesinnya. Enggak, kita bikin motor nih sampai jadi. Di sana tuh mahal ternyata. Spare partnya juga lebih mahal. Mungkin ya mata uangnya beda kali ya. Ya bisa jadi. Drama-dramanya juga di ada situ. lah di sana. Asal dari sana lah ya, asal dari sana ya. Di sana, nah, drama-dramanya Mas. Ya ada aja di sana. Oh enggak bahas Gue Jepang. pikir di sini doang ada drama kan ya. Ah sama aja. Ngomongnya bahasa Jepang, ngobrol. Nama lu apa nih ada di sini? Balik-balik. Biasa lah gitu, drama-drama kayaknya emang dari zaman cicit duitnya Harley dari dulu kan ada drama drama Harley sama India. Biasa lah itu di mana-mana ada tuh kan. Motor ada terus, bener-bener. Terus sampai kejadian kemarin, apa kehabisan duit di sono Mas sama Celi gimana? Wah iya itu sih parah itu. Jadi duit cash itu habis, Ini hari kedua nih kan, hari kedua gue balik, udah jam 10 malam, duitnya habis nih. Gara-gara Celi main tembak-tembakan nih. buat naik kereta, dia terus bayar tembak-tembakan. Pas mau pulang, habis gitu, karena duitnya nggak bisa diambil kan. Jadi gue ngambil ATM, nggak bisa. Nggak keluar duitnya, akhirnya gimana caranya nih, masa gue jalan 3 jam jalan, gila gue bilang, kurus gue. Ya akhirnya solusinya adalah kita cari orang Indo kak. Tuh ada tuh pakai apa jaket Eiger gitu kan, gue panggil, akhirnya, ya lu ngomong deh gitu kan, iya. Maaf bu, dia kehabisan duit ini, itu orangnya baik sih, akhirnya tukar, tukar, kita transfer ke dia gitu. Wah kocak banget orang Solo tuh, makasih bu, makasih. Orang Solo, aduh. Terus gue pulang, ngambil di ATM, bisa ngambil duit. Lah, bisa. Masih Solo? Error kayaknya. Nah hari keduanya itu, kita jalan lagi nih, mau ke bengkel-bengkel, karena hari Rabu nggak bisa. Jadi hari Rabu, dia tuh hari Rabu libur bengkel-bengkel di Jepang. Liburnya hari Rabu. Karena mungkin hari Minggu tuh weekend, jadi customer pada main ke bengkel kan. Oh gitu. Karena kan Minggu. Kalau di sana mungkin kerja ketat kali ya. Kalau di sini kan bisa bolos gitu. Aku mau ke bengkel dulu lah gitu. Kalau lagi di bengkel terus ada customer main, aku jadi libur nih jatuhnya. Iya, gitu. Kalau di sana dia libur hari Rabu. Jadi gua nggak ke bengkel. Tadi gua mau ke Siun, terus gua mau ke Hot Shop, mau ke Lak MC gitu. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya gua ajak ke tempel-tempel. Oh, Lak MC. Iya. Akhirnya gua diajak ke tempel-tempel. Celi foto lagi. Iya.
pakai baju ini ya kan. Gimana? Bininya Yakuza. Kalau kata Giza kayak gini Yakuza. Iya, sama Busang tuh presenter juga tuh ya. Iya, sama dia. Itu sama yang ini juga yang punya Joy juga. Cuman dia orang agak introvert gitu, agak nggak mau inilah. Nggak mau kelihatan di depan kamera gitu. Iya, dia. Tapi ya udah gitulah pengalaman gue di sana sih. Ya gue cukup diapresiasi ya. Gue juga kaget juga ternyata apa yang gue lakukan di sini tuh ternyata sampai kesana, iya ya. ternyata gue kayak wah gue makin semangat lagi nih gue. Yeah. Jadi gue nggak yang kayak gini lah, kita tuh emang orang tuh nggak boleh sombong gitu ya. Kita harus ya slow aja gitu mainnya. Biar Santai lah ya, santai aja gitu. Ikutin aliran aja, iya udah kayak gitu aja. Nah Mas, sekarang lu udah berjalan selama 7 tahun, terus udah banyak banget event yang Mas Heri datengin lah, tadi dalam negeri mau di luar negeri juga. Apa sih harapan Mas Heri untuk dunia custom yang ada di Indonesia nih sekarang nih? Kalau untuk dunia para pecintanya dan juga builder-builder lain yang ada di sini gitu. Sama event-event. Mungkin kalau sekarang kita ini kan beregenerasi ya. Iya benar. Jadi kita kalau beregenerasi itu sebenarnya kayak ya kita nih yang bawah-bawah nih, yang anak-anak, gue tuh support banget tuh yang main CC kecil tuh. Wah, gue ngeliatin motornya tuh kan dipakai Sekarang banget. aneh-aneh kan? Sekarang aneh-aneh. Ntar 5 tahun lagi, gila lu punya Harley loh. Iya, Jadi tuh bener. itu tuh emang harus dibina gitu kan dari sekarang gitu. Jadi itu tuh bakal calon customer nanti buat para bengkel sebenarnya. Iya, Kalau bengkel-bengkel mah sebenarnya sama aja sih. Bengkel kan maksud gua apa ya? Kan ada bengkel kan masing-masing punya karakter nih ya. Tinggal mereka tuh milih aja, lo mau bangun di mana, Iya, si orangnya gitu milih kan. Iya, tinggal orangnya aja milih gitu. Kalau harapan gue sebenarnya di Indonesia tuh udah cukup bagus sih menurut gua. Cukup apa ya? Event tuh banyak. Jadi semakin banyak event tuh sebenarnya membuat ekonominya berjalan nih kayak gini-gini tuh. Iya, UMKM-nya Ya, UMKM-nya berjalan. Entah itu dari merchandise-nya, Yes. spare part-nya, terus ya kan suka ada jualan-jualan makanan gitu kan. Iya, kan bener, pas lagi event. banyak ngebantu gitu. Makanya gua kalau ada event tuh sebisa mungkin gue datang deh gitu. Enggak diundang pun gue datang. Tahu apa aja sih yang ada di situ? Iya, cuman kalau masalah pekerjaan nih kayak bengkel-bengkel apa segala macam kan kalau sekarang tuh kayak di YouTube kan orang kalau sekarang kan gampang nih. Ngeliat-ngeliat di Instagram perkembangannya ya, referensi perkembangan tuh sekarang lu ngeliat di Instagram, di YouTube mah banyak gitu. Tinggal si customer-nya milih mau dibangun di mana nih. Iya, kayak kayak gitu karakternya aja. kayak gimana. Tergantung karakter dia mau yang mana sama bengkelnya. Yang paling penting paling tongkrongannya itu. Tongkrongannya iya, ya itu Tongkrongan karakter bengkelnya. lah gitu. Iya. Karena gini, lu bikin motor kayak apapun, pasti nanti lu punya panggung sendiri. Iya, bener. Entah itu di mana. Lu bikin aja. Orang mau ngomong apa, ya nggak jadi masalah. Nanti tuh ada panggungnya sendiri. Lu lihat deh sekarang di Indo nih. Ada kan panggungnya kan, entah Iya. itu Entah di yang bengkel yang Vespa. mana, nah, Vespa. Ada yang Vespa dibikin chopper tuh masuk Dice Magazine kan. Iya, masuk Dice Gila, itu Magazine. ada panggungnya kan. Keren itu. Menurut Malah orang gua ngeliatnya keren. kadang-kadang sekarang, wah apaan nih, aneh begini. Tapi di luar malah masuk di DICE, ya kan? Iya. Iya betul. Banyak kayak gitu tuh. Banyak di underestimatein, ternyata di luar diapresiasi malah. Iya, kayak gitu. Oke Mas Her, udah lumayan panjang kita ngobrol tentang event, bengkel Mika juga. Mungkin siapa tahu ntar kedepannya bisa ketemu lagi ngobrol di event. Siap. Oke, Mas Her. Ya, makasih.